hormati guru-guru MDTA MDTU Riyadul Alfiyah, yang saya hormati aparat-aparat Kampung Sukamana seperti Ibu RW, Ibu RT, Bapak RT, dan aparat-aparat lain yang penting yang kami hormati. Tidak lupa juga kepada ustadz-ustazah yang tampak hadir di acara ini yang saya hormati dan kami banggakan. Tidak lupa juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah terlihat tidak punya uang, betul? Semoga dapat uang dari pemerintah, amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Ta'ala Rabbul Ijad, Rabbul Ghafur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul lagi dalam acara di Isra dan di Mi'rajkannya Kanjeng Besar Muhammad. Jika kali ini kita bisa meluangkan waktu, jika kali ini Bapak Ibu bisa menghentikan dulu kesibukan dunia, menghentikan dulu pekerjaan, dan duduk dalam acara ini, maka Bu, Pak, itu adalah nikmat yang paling mahal, yang paling besar, yang Allah berikan kepada kita. Karena kenapa? Karena di luar sana, di tempatan yang sama, banyak sekali orang-orang yang sedang terlelap dalam kelalaian, banyak sekali orang-orang yang sedang sibuk dengan waktunya, sampai lupa dengan dirinya, dan ada juga orang-orang yang telah dipanggil oleh Allah tanpa sempat memperbaiki diri. Kita orang-orang yang terpilih oleh Allah yang harus kita syukuri. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam mari curah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, hingga kita semua umat akhir zaman. Tidak lupa kepada Rasulullah yang telah diutus oleh Allah untuk menjunjung manusia ke jalan yang benar, yaitu jalan Islam. Dan nyatanya sampai sekarang kita masih menikmati iman beserta Islam, alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini saya akan berpidato tentang perbaiki diri Anda sebelum Anda dijemput Sang Kuasa. Tema ini singkat tetapi berat, sederhana tetapi menakutkan, karena ia berbicara tentang suatu kematian yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Ditolak oleh hewan, manusia, tumbuhan tidak bisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya setiap bernyawa pasti akan merasakan kematian. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini tidak mengagapkan siapa, tidak menjelaskan kapan, karena kematian tidak perlu janji, tapi kematian hanya perlu satu, yaitu waktu. Hadirin rahimakumullah. Seringkali manusia menunda-nunda untuk memperbaiki diri. Ketika ditanya untuk memperbaiki diri, apa jawabannya? Nanti deh kalau sudah tua. Bayangkan hadirin, kalau kita matinya di usia muda dan belum sempat memperbaiki diri, bagaimana? Dan ketika untuk diajak untuk bersolat, jawabannya apa? Nanti deh masih ingin scroll TikTok, nanti deh masih ingin buka Facebook. Jawaban yang tidak benar. Sholat adalah kewajiban. Yuk perbaiki diri sekarang. Dan ketika anak Gen Z, ketika diajak untuk berhenti bermaksiat, berhenti berjudi online, berhenti depo, berhenti sholat, berhenti berzina, jawabannya apa? Nanti deh ingin menikmati hidup lagi. Jawaban yang bodoh. Kenapa bodoh? Karena dunia ini hanya sebentar, kawan. Yuk perbaiki sebentar-bentarnya, karena kehidupan yang selamanya yaitu di akhirat nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah yang membuat tema ini begitu seram, bukan karena saya, bukan karena kata-katanya, tapi emang kenyataannya, realitanya. Banyak manusia hidup tanpa memperbaiki diri. Salat ditinggalkan, Al-Quran ditunda, kalau Siti didahulukan, betul tidak? Bayangkan hadirin, hari hitam semakin dekat, tapi manusia masih bermaksiat. Kubur semakin dekat, tapi manusia masih menunda-nunda taubat. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kubur adalah awal dari kehidupan di akhirat. Jika seseorang selamat dari kubur, maka setelahnya akan lebih mudah. Namun jika seseorang tidak selamat dari kubur, maka setelahnya akan lebih mengerikan.
Hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala pun berkata, siapa orang yang hidupnya lalai, kuburannya menjadi sempit. Dan siapa orang yang hidupnya tanpa melakukan sholat, kuburannya akan menjadi gelap gulita tanpa cahaya. Dan orang yang bangga dengan maksiat, kuburannya adalah tempat penyesalannya. Memperbaiki diri bukan menunggu sempurna, tapi memperbaiki diri adalah bagaimana kita berani berhenti dari dosa. Hadirin rahimakumullah. Meskipun masih tertatih-tatih memperbaiki diri adalah menjaga sholat, meskipun belum usul memperbaiki diri adalah meninggalkan maksiat, meskipun hati masih berat karena Allah tidak melihat seberapa jauh kita berubah, tetapi seberapa janji kita ingin kembali. Hadirin rahimakumullah. Jangan tunggu ajal untuk sadar, jangan tunggu sakit untuk taat, jangan tunggu kubur untuk menangis. Karena Bu, Pak, kalau ajal sudah datang, tidak ada lagi salat, tidak ada lagi istighfar, tidak ada lagi untuk memperbaiki diri, tidak ada lagi untuk bertaubat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebelum pidato ini ditutup, mari kita bersalawat tren. Ya Allah lindungi kami, Ya Allah sayangi kami, Ya Allah jaga kami, Ya Allah lindungi kami. Bareng-bareng salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jika hari ini kita masih bisa bersentuh, jika malam ini dada kita masih bergetar, maka itu Allah masih memberi kesempatan kepada kita. Jadi Bu, Pak, yuk dari sekarang perbaiki diri Anda. Jangan besok, yuk kembali ke jalan Allah sekarang, jangan besok, karena tidak ada yang tahu apakah kita besok masih bisa bertemu, apakah kita besok sudah ada di dalam kubur. Allahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan karena masih tahap belajar. Saya mempunyai dua pantun bilang cakep ya. Pergi ke taman memetik melati. Melati putih harum baunya. Selagi hidup mari memperbanah diri sebelum ajal menjemput kita semua. Pergi ke hutan dikejar kijang. Napas ngos-ngosan capek sekali. Kalau pidato jangan panjang-panjang, penonton lelah ngantuk sekali. Betul gak Bu? Uzur maqala ulah tangzur maqala. Lihatlah kata-katanya, jangan dilihat orang yang mengatakannya, karena orang yang mengatakannya hanya biasa saja. Allahumma fi ila qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan ibu-ibu.